Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Bapak bisa menyampaikan materi tentang pemanasan global, di mana sebelumnya eh, terkendala karena kita melakukan pembelajaran secara online atau jarak jauh. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan walaupun secara online masih bisa dipahami, juga dimengerti semua siswa-siswa. Nah, semoga semua siswa dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan tetap jaga diri untuk menjauhi kerumunan dan tetap berdiam diri di rumah. Nah, materi kali ini adalah lanjutan dari pokok bahasan yang sebelumnya, yang mana sebelumnya telah dipelajari tentang pencemaran lingkungan. Nah, ini di bab 4 kita belajar tentang pemanasan global. Setelah UTS kemarin, ini materi pertama setelah UTS kemarin tentang pemanasan global. Nah, mari kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan walaupun sederhana dapat dipahami dan dimengerti siswa semuanya. Ya, ini namanya materi bab pemanasan global atau sering kita sebut dengan global warming. Apa itu pemanasan global? Yaitu secara definisi di sini bahwa pemanasan global merupakan proses terjadinya kenaikan suhu permukaan bumi atau sering disebut yang tadi global warming. Nah, kenaikan suhu permukaan bumi itu pasti mempunyai sebab akibat atau peristiwa awalnya. Nah, sebab yang diutamakannya dari pemanasan global ini adalah dari efek rumah kaca atau sering kita sebut dengan penjaga suhu yang selalu berpantul gitu. Makanya disebut kaca karena kaca sifatnya di sini memantulkan, makanya disebut efek rumah kaca. Nah, nanti kita lihat bagaimana gejalanya, bagaimana peristiwanya bisa terjadi sampai peristiwa efek rumah kaca tersebut. Nah, sebelum kita melihat simulasi bagaimana cara terjadinya efek rumah kaca tersebut, kita harus tahu dulu apa penyebabnya, kenapa bisa seperti itu, kenapa bisa memantulkan yang awalnya mungkin memantulkan tetapi tidak sehebat sekarang. Nah, seiring berjalannya waktu, mungkin sering kita lihat perubahan iklim atau perubahan cuaca sudah tidak menentu. Nah, itu merupakan salah satu peristiwa yang didasari oleh terjadinya pemanasan global. Nah, di sini setelah definisi tadi, ini ada apa itu efek rumah kaca, yaitu peristiwa terperangkapnya cahaya matahari yang disebabkan oleh gas yang ada di atmosfer. Jika gas ini berlebihan, maka suhu bumi akan meningkat lebih dahsyat. Jadi sebelumnya pun ini tetap ada terjadi efek rumah kaca, namun masih dalam keadaan normal. Nah, mari kita lihat bagaimana efek rumah kaca bisa terjadi. Jadi kalau kita ibaratkan ini bumi. Nah, kita mengenal adanya lapisan yang mengelilingi bumi itu dikatakan sebagai atmosfer. Misalkan ini atmosfer. Kita mengenal atmosfer. Nah, lalu bumi mendapatkan penyinaran cahaya masuk dari matahari. Misal kita ini gambarkan sebagai matahari. Nah, matahari memiliki cahaya yang merambat ke bumi.
merambat ke bumi. Nah, akibat dari adanya atmosfer ini, sinar matahari atau cahaya matahari yang masuk ke bumi sebelum dimasukkan semuanya, ada yang dipantulkan atau dikatakan sebagai refleksi. Karena di sini fungsi utama atmosfer yaitu untuk melindungi bumi. Nah, pastinya melindungi juga dari cahaya matahari, karena kalau tidak ada atmosfer, suhu yang menyampai bumi itu sangat tinggi, sangat panas. Jadi ada atmosfer di sini untuk menghalangi. Nah, cahaya matahari datang, direfleksikan, dipantulkan sebagian, dipantulkan lagi keluar angkasa, ke langit. Tapi sebagian lagi ditransmisikan, diteruskan, sampailah ke permukaan bumi. Nah, ke permukaan bumi. Ternyata ketika sampai ke permukaan bumi juga, ini dari permukaan bumi sebagian ada yang ditransmisikan, diserap oleh permukaan bumi, dan sebagian lagi ada yang dipantulkan. Ada yang dipantulkan. Nah, karena disebut efek rumah kaca, si lapisan atmosfer ini menjadi sifatnya seperti kaca. Ketika ini ada yang dipantulkan, ini dipantulkan kembali ke bumi, dipantulkan dari bumi, dipantulkan lagi ke sini, pantulkan lagi, yang akhirnya membuat sebaran panas lebih tinggi. Nah, ini pantulan ini yang lebih tinggi ini, ketika ini terlalu tinggi, nah ini akan menjadi pemanasan global. Umumnya memang dari dulu memang ada, dari awal terbentuknya bumi ada atmosfer, udah ada pemantulan seperti ini, tetapi masih terjaga karena atmosfernya masih bagus. Nah, ketika sekarang di sini mengalami penipisan, otomatis suhu yang masuk dari matahari, cahaya masuk matahari, karena atmosfernya tipis, dia masuknya lebih besar. Otomatis ketika masuknya lebih besar, di sini ini sebaran panasnya lebih besar. Oleh sebab itu, naiklah suhu bumi. Karena secara normal kalau tidak terjadi pemantulan seperti ini, tidak ada efek kaca, suhu bumi harusnya sebesar negatif 18 derajat Celcius. Tetapi karena ada ini menjaga suhu bumi. Tetapi ketika ini berlebih, ini menjadi pemanasan global. Nah, di sini yang dikatakan sebagai efek rumah kaca. Jadi peristiwanya seperti kaca memantulkan. Nah, apa penyebabnya bisa jadi seperti ini? Penyebab utamanya adalah yang membuat si lapisan atmosfer ini menipis. Nanti di bahasan selanjutnya akan disertakan apa penyebabnya. Namun secara umum gambaran terjadinya visualisasi pemanasan global atau efek rumah kaca itu seperti ini. Gambarannya dari cahaya matahari sebagian dipantulkan masuk. Kalau misalkan atmosfernya masih bagus, ini yang dimasuk ke permukaan bumi itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu panas. Tetapi ketika ini menipis, banyak yang akhirnya ini memantulkan panas di sini lebih panas, penyebaran panasnya lebih banyak. Nah, ini prinsip ini juga, prinsip kaca ini pemantulan sama halnya ketika kita menggunakan termos. Termos juga karena kaca. Nah, kenapa dia digunakan bahan kaca di dalamnya? Agar menjaga suhu di sini. Karena kaca dapat memantulkan. Nah, sama halnya dengan ini. Makanya disebut dengan efek rumah kaca. Nah, kita lihat penyebab dan jenis gas rumah kaca. Ada di sini ada 4 penyebab yang umumnya kenapa bisa di atmosfer itu terdapat efek rumah kaca sedemikian yang membuat suhu bumi meningkat. Nah, penyebab yang pertama adalah pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran bahan gas fosil ini biasanya mengakibatkan
di atmosfer itu lebih banyak kandungan CO2 atau karbon. Nah, apa sih bahan bakar fosil itu? Nah, salah satunya bahan bakar fosil itu masuk bensin, batu bara. Nah, seperti itu. Jadi ketika eh, terlalu banyak kandungan CO2 di dalam atmosfer, ia akan lebih memantulkan panas, lebih menjaga panas di dalam bumi. Ketika demikian, maka suhu bumi itu gampang naik, gampang meningkat karena terjadinya efek rumah kaca yang tadi, diikat panasnya di dalam. Nah, ini salah satunya yaitu pembakaran karbon pembakaran bahan bakar fosil yang mengakibatkan terjadinya gas karbon dioksida. Menurut data yang saat ini ada, kandungan karbon dioksida di atmosfer itu lebih banyak dibandingkan dari tahun ke tahun, terus meningkat. Karena mungkin pemakaian dalam bidang industri, dalam bidang transportasi masih banyak yang menggunakan bahan bakar fosil, terutama bensin dan batu bara. Selanjutnya penyebabnya yaitu pembakaran limbah organik atau pembusukan kotoran hewan. Nah, dari kotoran hewan ini menjadi sebuah gas yang dikatakan gasnya bernama gas metana. Nah, gas metana ini jika dia terbang ke atmosfer atau ke udara, nah ini akan menjadi sama halnya dengan tadi, menyebabkan panas di atmosfer dan membuat atmosfer ini rusak terlebih tipis. Nah, selanjutnya ada limbah udara atau pabrik manufaktur seperti hidrofluorokarbon. Sama halnya dengan ini penggunaan gas fluorokarbon. Sering kita temukan kalau dulu di kulkas itu untuk menghasilkan dingin di dalam kulkas, AC dan sebagainya itu menggunakan CFC, klorofluorokarbon. Nah, CFC ini sangat berbahaya dan dapat membuat atmosfer ini menipis. Makanya untuk perkembangan zaman-zaman sekarang sering kita jumpai tulisan di dalam kaca, di dalam pintu kulkas itu dia menggunakan non CFC karena sudah tidak ramah lingkungan untuk CFC. Jadi ketika rusaknya kulkasnya rusak atau misal AC-nya rusak, nah gas CFC itu bisa ke udara, ke atmosfer dan membuat atmosfernya lebih menipis. Nah, mungkin itu 4 penyebab umumnya. Lalu bagaimana dampak dari pemanasan global? Dampak dari pemanasan global yang paling kita bisa amati atau kita lihat yaitu biasanya kalau suatu bahan terkena suhu yang naik, salah satunya es, maka dia akan mencair. Nah, salah satu dampak dari pemanasan global, es di kutub mencair. Seperti yang kita ketahui bahwa di kutub utara dan di kutub selatan itu permukaannya tertutup oleh es. Nah, ketika suhu bumi meningkat atau naik, otomatis es di kutub mencair. Lalu, apa penyebabnya jika es di kutub mencair? Nah, penyebabnya jika es di kutub mencair, dampaknya adalah volume air di permukaan bumi akan meningkat. Seperti halnya kita ketahui kalau bumi itu permukaannya lebih banyak airnya dibanding darat tanah. Ketika volume air di permukaan bumi akan meningkat, otomatis sifat air mencari terus jika menambah volume terus mencari darat tanah. Akibatnya apa? Bisa jadi ini perpindahan suatu daerah atau berkurangnya daratan. Jadi sering kita misal lihat Selat Sunda.
Nah, Selat Sunda itu suatu daratan dulunya, tetapi karena mungkin naiknya permukaan air laut menjadi tenggelam lah. Jadilah suatu Selat Sunda. Dulu itu bergabung suatu daratan. Nah, bisa saja dari naiknya air eh, suhu bumi mengakibatkan es mencair, volume air di bumi akan meningkat, otomatis daerah daratan sebagian ada yang menjadi lautan atau mungkin ada yang menjadi bergeser atau berkurangnya daerah daratan di sini. Akibatnya apa? Ketika sekarang populasi manusia semakin meningkat dan jumlah daratan semakin menipis, mungkin saja di masa depan akan kekurangan lahan untuk permukiman manusia, karena habitatnya manusia akan hidup di daratan. Jadi ketika dia berkurang, mungkin saja ada semakin jumlah sedikit daratan dan pertumbuhan penduduk tidak seimbang, akhirnya terjadi perebutan daerah atau mungkin kekurangan tempat tinggal seperti itu. Yang lebih dampaknya parahnya lagi, makhluk hidup akan meninggal atau musnah. Ini dampak jauhnya. Selanjutnya, selain di es kutub mencair, dampak lainnya adalah perubahan iklim yang tidak menentu. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau saat ini cuaca ataupun iklim ini seperti susah untuk diprediksi, karena mungkin saja karena atmosfernya udah lain, udah berubah, otomatis perubahan iklim ini udah tidak bisa kita tentukan. Kalau misalkan dulu musim penghujan, musim kemarau, dan musim sebagainya bisa kita beri patokan waktu, rentang waktu sekian-sekian. Nah, untuk saat ini mungkin hal seperti itu sudah tidak bisa kita lakukan, karena di dalam setahun mungkin saja bisa terjadi kemarau sepanjangnya atau musim penghujan sepanjangnya. Oleh sebab itu, ketika iklim tidak menentu, untuk sektor pertanian biasanya mengalami gagal panen. Kalau mengalami gagal panen, otomatis dia akan kekurangan bahan pokok. Ketika kekurangan bahan pokok, makhluk hidup akan meninggal. Dan ketika perubahan iklim tidak menentu, banyak penyakit aneh ataupun penyakit baru, karena mungkin dari suatu iklim yang tidak menentu yang menimbulkan penyakit-penyakit yang baru. Apa penyebabnya? Jika ada banyak penyakit, ya makhluk hidupnya juga akan meninggal. Dan banyak dampak-dampak lainnya dari pemanasan global. Dua ini hanya contoh. Mungkin ada contoh lainnya ketika suhu air laut meningkat, pemanasan, akan merusak terumbu karang. Karena menurut data yang sekarang ada, yang saya baca, terumbu karang di lautan itu jumlahnya sudah berkurang sebanyak 25%. Nah, mungkin ini dampak sebagai contoh dampak dari pemanasan global. Lalu apa yang harus kita buat supaya ini peristiwa pemanasan global ini dapat kita cegah, dapat kita lebih tekan dampaknya? Yaitu cara mengatasinya, yang pertama, karena mungkin salah satu penyebabnya adalah dari pembakaran bahan fosil seperti bensin yang sering kita gunakan untuk transportasi. Nah, cara mengatasi yang pertama mungkin kita harus beralih ke energi alternatif yang tidak menghasilkan gas emisi. Misalnya seperti energi matahari, energi panas bumi, ataupun energi alternatif lainnya yang lebih ramah lingkungan. Terus yang kita bisa lakukan untuk mencegah dampak-dampak ini lebih berlanjut, yaitu biasanya kita ada budaya untuk
ikut angkutan umum. Jadi ketika memakai angkutan umum, banyak memakai angkutan umum, itu akan lebih membuat sedikit pembakaran dari bahan bakar fosil. Yang tadinya mungkin satu kendaraan satu orang, ketika menggunakan kendaraan umum, bisa jadi dia hanya menggunakan satu kendaraan tetapi digunakan oleh banyak orang. Selain itu, untuk mengurangi dampak yang terjadi pada pemanasan global, kita harus menghemat penggunaan energi listrik. Karena seperti yang kita ketahui, kalau energi listrik yang kita gunakan itu hasil dari pembakaran batu bara biasanya, atau bahan fosil bumi. Nah, itu menghasilkan gas emisi juga bagi atmosfer. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang materi pemanasan global. Mungkin jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan saya buka forum diskusi di grup yang telah kita buat. Terima kasih untuk telah menonton video ini. Semoga dapat dimengerti dan tetap jaga diri, tetap lakukan anjuran pemerintah untuk tetap berdiam diri di rumah atau social distancing tanpa mengurangi produktivitas kita dalam belajar ataupun kegiatan lainnya. Tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.